Ketika Safia berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umrah, ia hanya membawa harapan dan doa. Namun kepulangannya membawa sesuatu yang mustahil, sebuah kehamilan tanpa sebab yang jelas. Bisikan keajaiban dan tuduhan dosa menyebar seperti api, tapi satu pertanyaan tetap menggantung di udara. Apakah ini ujian atau sebuah mukjizat? Di bawah langit Mekah yang bersinar lembut di malam hari, Safia menengadahkan tangan, menggumamkan doa-doa dengan penuh pengharapan. Ia telah lama menantikan kesempatan ini, beribadah di Tanah Suci, menjalankan umrah, sebagai bentuk ketundukan kepada Allah. Hatinya dipenuhi rasa syukur saat ia melangkah di antara ribuan jamaah lainnya, menyusuri pelataran Ka'bah yang penuh keberkahan. Namun di balik ketenangan batinnya, sesuatu yang aneh mulai terasa dalam tubuhnya. Ada perubahan yang tidak bisa ia jelaskan, sesuatu yang tak pernah ia alami sebelumnya. Safia merasa mual tanpa sebab, tubuhnya sering terasa lemas. Dada-dadasnya sesak seperti tengah menghadapi sesuatu yang besar. Awalnya ia menganggap gejala-gejala itu sebagai kelelahan biasa. Perjalanan panjang dan ibadah, yang tak henti-hentinya, tentu bisa membuat tubuhnya lelah. Namun ketika rasa mual dan perubahan tubuhnya semakin terasa nyata, kekhawatiran mulai menjalari benaknya. Seorang dokter di klinik terdekat memeriksa keadaannya dan memberikan jawaban yang membuatnya hampir terjatuh. Ia sedang mengandung. Namun bagaimana mungkin? Ia tidak memiliki suami, tidak pernah menjalani hubungan yang dapat menyebabkan kehamilan. Ucapan dokter itu bergema dalam kepalanya, menciptakan gelombang kebingungan yang melanda hatinya. Apakah ini ujian dari Allah? Ataukah sebuah tanda yang lebih besar? Kabar tentang kehamilan misterius itu menyebar dengan cepat di kalangan jamaah. Ada yang bersimpati, namun tak sedikit pula yang menatapnya dengan curiga dan penuh prasangka. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin seseorang hamil tanpa suami? Bisik-bisik tajam mulai bertebaran di sekelilingnya. Beberapa orang mulai menjauhinya, seolah-olah ia membawa aib yang memalukan. Rasa sakit yang ia rasakan bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Satu-satunya yang tetap berada di sisinya adalah sahabatnya, Maryam, yang sejak awal menolak untuk mempercayai tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada Safia. Aku percaya padamu, Safia. Ini pasti ujian dari Allah, ucap Maryam. Menggenggam tangannya erat. Kita akan mencari jawabannya bersama. Namun tidak semua orang sebaik Maryam. Beberapa jamaah mulai melaporkan keadaannya kepada ulama setempat, meminta penjelasan atas fenomena yang mereka anggap sebagai sesuatu yang mencurigakan. Para ulama pun terpecah dalam pendapat mereka. Ada yang beranggapan bahwa ini adalah sebuah cobaan yang diberikan kepada Safia untuk menguji kesabarannya, sementara yang lain mulai mempertanyakan keabsahan kisahnya. Jika ini adalah mukjizat, maka pasti akan ada tanda-tanda yang lebih besar lagi, ujar seorang ulama tua dengan penuh kebijaksanaan. Tetapi jika ini adalah ujian, maka hanya kesabaran dan keyakinan yang akan menyelamatkannya. Hari demi hari berlalu, dan kehamilan Safia berkembang dengan cara yang tidak biasa. Tubuhnya tidak mengalami perubahan seperti kehamilan pada umumnya, tetapi dalam dirinya, ia merasakan kehadiran yang tak terbantahkan. Saat akhirnya ia kembali ke tanah air, beban yang ia bawa semakin berat. Keluarga, tetangga, dan masyarakatnya pun terbelah dalam berbagai pendapat. Ada yang mendukung, ada yang mencibir. Namun Safia tetap bertahan, berpegang teguh pada imannya. Ia yakin bahwa di balik segala ujian ini, ada rencana Allah yang jauh lebih besar, yang mungkin takkan bisa ia pahami saat ini, namun akan terungkap pada waktunya. Dan ketika putranya Elias lahir dengan cahaya yang bersinar di matanya, Safia tahu bahwa inilah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri, sebuah kisah yang akan menguji keimanan banyak orang dan mengubah hidup mereka selamanya. Namun, kelahiran Elias hanya awal dari perjalanan yang lebih besar. Seiring bertambahnya usia, Elias menunjukkan tanda-tanda luar biasa yang semakin membuatnya menjadi sorotan. Sejak bayi, matanya yang tajam menatap dunia dengan kebijaksanaan yang tak biasa. Ketika ia mulai berbicara, kata-katanya terdengar begitu dalam, seakan memahami rahasia-rahasia yang tersembunyi di balik kehidupan. Orang-orang di sekitarnya takjub dan takut dalam waktu yang bersamaan. Sebagian mulai percaya bahwa Elias adalah seorang anak pilihan, utusan yang dikirim untuk membawa pesan kebaikan. Namun tak sedikit pula yang menganggapnya sebagai ancaman, sesuatu yang bertentangan dengan hukum alam. Safia merasakan beban semakin berat di pundaknya. Ia hanya seorang ibu biasa yang harus melindungi anaknya dari dunia yang belum siap menerima keajaiban ini. Ini harus menghadapi cemoohan, fitnah, bahkan ancaman dari mereka yang menganggapnya telah melakukan dosa besar. Meski begitu, ia tak pernah goyah. Setiap malam, ia merapalkan doa-doanya, meminta petunjuk kepada Allah. Jika ini adalah kehendak-Mu, maka berilah aku kekuatan untuk menjaganya,
bisiknya di bawah rembulan yang bersinar redup. Sementara itu, Maryam tetap menjadi satu-satunya yang berada di sisi Safia. Ia membantu menjaga Elias, membesarkannya dengan kasih sayang yang tulus. "Anak ini istimewa, Safia. Aku bisa merasakannya," ujarnya suatu malam. "Mungkin kita belum memahami semuanya sekarang, tapi aku yakin ada alasan mengapa dia hadir di dunia ini." Namun cobaan belum berakhir. Seorang pemuka agama yang berpengaruh mulai menyelidiki keberadaan Elias. Ia percaya bahwa kehadiran anak ini harus diuji. Apakah benar-benar berasal dari kehendak ilahi atau justru sebuah ujian bagi umat manusia? Pada suatu hari, Safia menerima undangan untuk bertemu dengan Dewan Ulama. Hatinya berdebar, mengetahui bahwa inilah saatnya menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tak memiliki jawaban mudah. Namun dengan kepala tegak dan iman yang teguh, ia melangkah maju, siap menghadapi takdir yang telah dituliskan untuknya dan anaknya. Pertemuan itu berlangsung dalam ruangan yang besar dan penuh dengan tokoh agama serta masyarakat yang ingin mengetahui kebenaran. Seorang ulama terkemuka menatap Safia dengan tajam sebelum bertanya, "Bagaimana kau bisa meyakinkan kami bahwa ini adalah kehendak Allah?" Suasana menjadi tegang dan semua mata tertuju pada Safia. Dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan, ia menjawab, "Aku tidak bisa meyakinkan siapapun kecuali dengan keimananku. Allah yang Maha mengetahui segalanya. Jika Elias adalah ujian, maka aku menerimanya. Jika dia adalah mukjizat, maka biarlah waktulah yang membuktikannya." Tiba-tiba, Elias yang saat itu berada dalam pangkuan Maryam, mengangkat tangannya dan berbicara dengan suara yang membuat semua orang terdiam. Allah tidak menguji tanpa alasan. Semua ini adalah bagian dari rencananya. Keheningan menyelimuti ruangan. Para ulama saling berpandangan, sebagian tampak terkejut, sebagian lainnya terharu. Dari situlah kisah Elias mulai menyebar, menanamkan benih keimanan baru di hati mereka yang mendengarnya. Namun perjalanan mereka masih panjang, dan ujian yang lebih besar menanti di depan. Safia berdiri di hadapan para ulama yang duduk dalam barisan rapi. Mereka mengamatinya dengan ekspresi serius, menanti penjelasan dari mulutnya sendiri. "Kami ingin memahami," ucap salah satu ulama, suaranya tegas namun tenang. "Jika benar Elias adalah mukjizat, maka tunjukkan kepada kami bukti yang tidak bisa disangkal." Elias yang berdiri di samping ibunya, menatap para ulama dengan mata jernihnya. Dengan suara yang jernih ia berkata, "Kebenaran tidak selalu harus dibuktikan dengan mata, tetapi dengan hati yang beriman." Keheningan menyelimuti ruangan. Kata-kata bocah kecil itu begitu dalam, menyentuh sesuatu di dalam hati setiap orang yang mendengarnya. Sebagian ulama terdiam, sebagian lainnya mulai membisikkan sesuatu satu sama lain. Namun di antara mereka, ada seorang ulama yang tetap skeptis. "Anak ini hanya berbicara dengan kefasihan yang luar biasa. Itu belum cukup sebagai bukti," ujarnya. "Kami butuh sesuatu yang nyata." Elias menundukkan kepala sejenak, lalu perlahan mengangkat tangannya. Saat itu juga, udara di dalam ruangan terasa berubah, tenang, hening, dan penuh dengan kedamaian yang sulit dijelaskan. Salah seorang ulama yang sebelumnya ragu tiba-tiba menangis, seakan sesuatu telah menyentuh jiwanya. "Aku merasakan sesuatu yang luar biasa," bisiknya. "Mungkin kita benar-benar menyaksikan keajaiban dari Allah." Safia menggenggam tangan Elias dengan erat. Hatinya bergetar melihat reaksi para ulama. Ia tahu bahwa tidak semua orang akan percaya begitu saja. Mukjizat betapapun nyata bagi sebagian orang, selalu akan dianggap sebagai ilusi oleh yang lain. Seorang ulama yang lebih tua, dengan sorban putih melingkar di kepalanya, menatap Elias dengan tatapan penuh perenungan. "Anak ini," ucapannya seperti bukan berasal dari anak seusianya. Namun mukjizat sejati adalah sesuatu yang hanya bisa dibuktikan oleh waktu, katanya perlahan. Safia menarik napas dalam. "Aku tidak meminta kalian untuk percaya begitu saja." Suaranya bergetar, tapi matanya tetap teguh. "Aku hanya seorang ibu yang ingin melindungi anaknya. Aku tidak tahu mengapa Allah memilihku untuk menanggung ujian ini. Tapi yang aku tahu, Elias bukanlah sebuah kebohongan atau ilusi. Dia nyata dan dia berada di sini dengan sebuah tujuan." Keheningan menyelimuti ruangan. Sebagian ulama tampak tersentuh, sementara yang lain masih ragu. Namun sebelum ada yang sempat berbicara lagi, Elias menatap mereka satu persatu dan berkata dengan lembut, "Iman tidak selalu membutuhkan bukti. Kadang, hati yang bersih sudah cukup untuk merasakan kebenaran." Kata-kata itu menggema di ruangan itu, menancap dalam kesanubari setiap orang yang mendengarnya. Sebagian menunduk, sebagian lagi tetap menatapnya dengan skeptis. Tapi satu hal yang pasti, tidak ada seorang pun yang bisa mengabaikan keberadaan anak ini begitu saja. Setelah pertemuan itu, kabar tentang Elias mulai menyebar lebih luas. Ada yang meyakininya sebagai tanda kebesaran Allah,
Ada pula yang tetap menolak mengakui keberadaannya sebagai sesuatu yang istimewa. Namun bagi Safia, hanya ada satu hal yang lebih penting dari semua itu. Menjaga anaknya dari dunia yang tidak selalu siap menerima keajaiban. Meskipun begitu, ia tahu bahwa ini baru awal dari perjalanan yang lebih besar. Elias tidak bisa selamanya bersembunyi dari dunia. Dan di luar sana, ada takdir yang menunggunya. Takdir yang akan mengubah bukan hanya hidup mereka, tetapi juga kehidupan banyak orang.